Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azisha Rajinita dengan NIM 22060006 dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan sesi 0052. Jadi di sini saya akan mempresentasikan yaitu bab 12 tentang teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, perekonomian dunia telah semakin terikat melalui perdagangan internasional yang meluas dalam jasa maupun barang primer dan barang manufaktur melalui investasi portofolio seperti pinjaman internasional dan pembelian saham melalui investasi asing langsung, khususnya pada bagian perusahaan multinasional besar. Pada saat yang sama, bantuan luar negeri makin berkurang dalam nilai realnya dan sangat kecil dibanding dengan aliran modal swasta dan pengiriman uang yang jauh lebih besar. Keterkaitan ini berdampak besar pada negara berkembang. Negara-negara berkembang mengimpor dan mengekspor satu sama lain, juga dari dan dengan negara-negara maju. Dan di beberapa negara berkembang, terutama di Asia Timur dan juga Amerika Latin, investasi telah mengalir dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang. Kita akan meninjau bagaimana negara-negara berkembang telah terdampak oleh tren tersebut dan menelaah teori mengenai dampak dari meluasnya keterkaitan internasional bagi prospek pembangunan. Globalisasi menjadi salah satu kata yang sering dipakai dalam diskusi pembangunan, perdagangan, ekonomi politik internasional. Seperti yang diindikasi oleh kata itu sendiri, globalisasi adalah proses yang membuat perekonomian berbagai negara di dunia semakin menyatu, mengarah ke perekonomian global, dan akhir-akhir ini kebijakan ekonomi global, misalnya melalui badan internasional seperti WTO atau World Trade Organization. Globalisasi juga merujuk pada munculnya budaya global, di mana orang-orang mengonsumsi barang dan jasa yang serupa di berbagai negara dan menggunakan bahasa bisnis yang sama. Bahasa Inggris. Perubahan ini mempercepat integrasi ekonomi dan pada gilirannya integrasi tersebut mempercepat perubahan itu sendiri. Namun dalam arti ekonomi, intinya globalisasi berarti meningkatnya keterbukaan perekonomian suatu negara terhadap perdagangan internasional, aliran dana internasional, dan investasi asing langsung. Topik yang dibahas dalam buku ini yaitu keterkaitan yang semakin erat dari beragam negara dan perusahaan serta antar individu adalah sebuah proses yang mempengaruhi setiap orang di dunia. Yang sama ini tampak lebih kentara di negara maju. Namun, globalisasi dengan berbagai cara mempunyai dampak yang lebih besar di negara berkembang. Bagi sejumlah orang, istilah globalisasi menyiratkan peluang bisnis, menarik pertumbuhan pengetahuan dan inovasi yang lebih cepat, dan transfer pengetahuan ke negara berkembang yang mendorong pertumbuhan yang lebih cepat, atau prospek sebuah dunia yang terlalu bergantung satu sama lain sehingga mereka enggan untuk saling berperang. Untuk beberapa hal, globalisasi mungkin merupakan gabungan dari semua ini. Arti dari globalisasi itu sendiri yaitu adalah proses dunia yang saling menyatu atau saling membutuhkan.
Dari globalisasi, makin terintegrasinya perekonomian nasional ke dalam pasar internasional yang meluas. Ciri-ciri dari globalisasi sendiri yaitu satu, ekonomi terbuka, dua, kerjasama, tiga, saling membutuhkan, dan empat, aliran keuangan. Namun, bagi sejumlah orang, globalisasi menimbulkan keprihatinan yang serius bahwa ketimpangan dapat bertambah baik antar negara maupun di dalam negara, bahwa degradasi lingkungan akan semakin cepat, bahwa dominan internasional dari negara kaya dapat meluas dan menjerat, bahwa sejumlah penduduk dan wilayah akan semakin jauh tertinggal. Perdagangan global ibarat jalan tol 100 jalur yang menyilang di sentro bumi. Oleh karena itu, globalisasi membawa manfaat dan peluang di samping biaya dan resiko. Hal ini bergabung pada semua orang di semua negara, terutama orang-orang miskin di negara-negara berpendapatan rendah, yang pengaruhnya jauh lebih besar. Potensi terbesar dari sisi positifnya mungkin diperuntukkan bagi negara-negara berkembang. Globalisasi memang menghadirkan berbagai kemungkinan untuk pembangunan perekonomian berbasis luas, dengan menyediakan beragam jenis interaksi dengan orang-orang di negara lain. Globalisasi berpotensi memberi manfaat bagi negara-negara berkembang secara langsung dan tidak langsung, melalui peruntukan budaya, sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selain melalui perdagangan dan keuangan internasional, penyebaran ide-ide produktif yang lebih cepat seperti waktu yang lebih singkat atau inovasi dan penerapan teknologi baru di seluruh dunia akan membantu negara-negara berkembang yang lebih cepat menyusul ketertinggalan. Singkatnya, globalisasi memungkinkan setidaknya secara prinsip bagi negara-negara dunia ketiga untuk menyerap ilmu pengetahuan yang menjadi salah satu fondasi kekayaan negara maju secara lebih efektif. Di samping itu, seperti Adam Smith tulis pada 1776, tahun 1776, pembagian tenaga kerja dibatasi oleh besarnya pasar. Semakin besar pasar untuk menjual produk, maka semakin besar pula keuntungan yang dari perdagangan untuk pembagian tenaga kerja. Terlebih lagi, insentif inovasi semakin besar karena potensi pengembaliannya jauh lebih besar. Teori perdagangan internasional dari strategi pembangunan memainkan peran krusial dalam memahami dinamika ekonomi global dan pengembangan negara-negara di seluruh dunia, di mana akan mengekspor berbagai aspek penting melalui teori klasik hingga pendekatan modern dalam perdagangan internasional. Implikasi perdagangan bagi negara berkembang, strategi industrialisasi, serta kebijakan-kebijakan yang dapat diterapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dampak negatif dari globalisasi juga lebih besar bagi negara-negara miskin, karena ada kemungkinan bahwa negara-negara miskin akan terjebak ke dalam pola ketergantungan apabila dualisme di dalam negara-negara tersebut menajam, atau apabila sebagian kalangan miskin benar-benar diabaikan oleh globalisasi. Kritikus telah menyuarakan kecemasan mereka bahwa banyak orang yang hidup dalam kemiskinan sulit untuk keluar dari perangkap kemiskinan tanpa adanya tindakan nyata bersama, misalnya apabila modal manusia berada di bawah persyaratan minimum yang diperlukan untuk terlibat dalam perekonomian global.
Angsa investasi internasional yang diterima oleh negara-negara miskin dan jangka panjangnya menurunkan alih-alih meningkat. Semua negara dapat terpengaruh oleh semakin tingginya kerentanan aliran modal seperti yang terlihat pada krisis keuangan pada tahun 2008, tetapi negara berkembang akan lebih terpengaruh. Semua negara dapat memahami ancaman tertentu terhadap identitas budayanya, tetapi negara berkembang terpapar ancaman yang lebih besar. Tentu saja, sejumlah negara berkembang yang sangat penting dialami sejumlah besar penduduk dunia, terutama China dan India. Belakangan ini dapat memanfaatkan globalisasi sebagai peluang untuk mempercepat pengerjaan ketertinggalan mereka dengan tumbuh lebih cepat daripada negara-negara maju, sehingga mengurangi sejumlah ketimpangan internasional. Namun berdasarkan ukuran lain, ketimpangan akan semakin tajam di lingkungan antar negara maupun di dalam suatu negara. Pelesuan dua dasawarsa yang terjadi di Afrika dan kesenjangan ekstrim antar Cina pesisir dan pedalaman menjadi hal yang patut diperhatikan. Teori keunggulan komparatif yang dikembangkan oleh David Ricardo merupakan landasan penting dalam pemahaman perdagangan internasional. Teori ini menjelaskan bagaimana dapat memperoleh manfaat dari perdagangan meskipun salah satu negara memiliki keunggulan absolut dalam produksi semua barang. Menurut teori ini, setiap negara harus berspesialisasi dalam produk dan ekspor barang yang memiliki biaya oportunitas relatif lebih rendah. Dengan demikian, perdagangan internasional dapat menghasilkan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya global, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Asumsi teori yaitu ada dua negara dan dua komoditas, biaya produksi konstan, dan mobilitas faktor produksi sempurna. Dari implikasinya itu spesialisasi produk, peningkatan output global, dan keuntungan dari perdagangan. Selanjutnya itu ada model Hart-Ohlin, juga dikenal sebagai teori proporsi faktor, memperluas pemahaman kita tentang perdagangan internasional dengan mempertimbangkan perbedaan dalam kelimpahan faktor produksi antar negara. Teori ini menjelaskan bahwa negara dan akan mengekspor barang yang produksinya insentif menggunakan faktor yang melimpah di negara tersebut dan mengimpor barang yang memproduksinya, insentif pengeluaran faktor langka. Model ini memberikan wawasan penting tentang pola perdagangan internasional dan distribusi pendapatan. Namun, penerapan dalam konteks negara berkembang seringkali terbatas karena asumsi-asumsi yang kurang realistis. Jadi asumsi dasar ada dua negara, dua faktor produksi modal dan tenaga kerja, dan dua komoditas dengan intensitas faktor yang berbeda. Negara mengekspor barang menggunakan faktor produksi yang melimpah secara insentif. Perdagangan internasional cenderung menyamakan harga relatif faktor produksi antar negara. Pentingnya pengembangan faktor produksi yang melimpah untuk meningkatkan daya saing ekspor.
Meluasnya kekhawatiran antar globalisasi didasarkan atas fakta gelombang globalisasi sebelumnya yang terkait dengan era kolonial terdampak sangat tidak merata. Wilayah yang terpengaruh paling buruk seperti Afrika hingga kini masih tertatih-tatih. Argumen yang mengatakan bahwa akan ada manfaat umum yang terbesar luas dari sejumlah bentuk globalisasi dewasa ini harus didasarkan pada apa yang berbeda mengenai gelombang yang terjadi sekarang. Tidak cukup hanya mengatakan bahwa gelombang tersebut terkait dengan penaklukan dan penjajahan melalui kolonialisme. Para kritikus dapat dan benar-benar mengemukakan bahwa globalisasi yang terjadi sekarang ini hanya berbeda di permukaan saja. Sebuah klaim yang mengatakan bahwa hal ini segalanya berbeda hanya harus menunjukkan bukti bahwa saat ini terdapat aturan main yang efektif bagi perdagangan internasional, investasi, keuangan, dan bantuan bagi kalangan miskin atau tidak. Aturan ini secara perlahan mulai diterapkan. Proses liberalisasi perdagangan ini merupakan kunci terhadap dorongan globalisasi. Teori siklus produk yang dikembangkan oleh Raymond Vernon memberikan perspektif di mana terdapat perdagangan internasional dengan mempertimbangkan evolusi produk dan teknologi. Teori ini menjelaskan bagaimana lokasi produksi dan pola perdagangan berubah seiring dengan perkembangan siklus hidup suatu produk. Menurut teori ini, inovasi produk biasanya terjadi di negara maju. Kemudian, produksi bergeser ke negara berkembang seiring dengan standarisasi produk dan tekanan biaya. Pemahaman tentang siklus produk ini penting bagi negara berkembang dalam merumuskan strategi industrialisasi dan kebijakan perdagangan. Dari tahap inovasi, yaitu produk baru dikembangkan di negara maju dengan fokus pada pasar domestik. Dari tahap pertumbuhan, produksi meningkat. Ekspor dimulai ke negara maju lainnya. Dari tahap kematangan, yaitu produk mulai bergeser ke negara berkembang untuk mengurangi biaya. Dari yang keempat yaitu tahap standarisasi, yaitu produk terkonsentrasi di negara berkembang, negara inovator menjadi importir. Selanjutnya itu teori ketergantungan dan sistem dunia menawarkan perspektif kritik terhadap hubungan ekonomi global, khususnya antara negara maju dan negara berkembang. Teori ini menantang pandangan optimis bahwa perdagangan internasional selalu menguntungkan semua pihak dan sebaliknya, menyoroti ketimpangan struktural dalam sistem ekonomi global. Menurut teori ketergantungan, negara berkembang terjebak dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam hubungan ekonomi dengan negara maju. Teori sistem dunia memperluas konsep ini dengan membagi dua bagian tiga kategori: pusat, semi, periferi, dan semi periferi. Teori ketergantungan menekankan eksploitasi negara berkembang oleh negara maju melalui perdagangan yang tidak seimbang dan ekstra sumber daya. Dari sistem teori dunia menggambarkan ekonomi global sebagai sistem terpadu dengan hierarki dan pembagian kerja internasional. Dari implikasi kebijakan mendorong strategi pembangunan yang berfokus pada kemandirian dan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan. Ketika itu dianggap terlalu deterministik dan mengabaikan potensi negara berkembang untuk meningkatkan posisi dalam sistem global.
Itu ada strategi industrialisasi substitusi impor. Strategi industrialisasi substitusi impor atau ISI merupakan pendekatan pembangunan yang populer di banyak negara berkembang pada pertengahan abad ke-20. Tujuan utama dari strategi ini adalah mengurangi ketergantungan pada impor dan mendorong perkembangan industri domestik melalui berbagai kebijakan proteksionis. Meskipun strategi ini berhasil mendorong industrialisasi, awal dari beberapa negara dalam jangka panjang sering menghadapi masalah inefisiensi dan kurangnya daya saing. Pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan ISI pentingnya untuk mengevaluasi kebijakan perdagangan dan pembangunan. Tahap awal yaitu fokus pada industri barang konsumsi ringan dengan teknologi sederhana. Tahap menengah yaitu pengembangan industri barang setengah jadi dan barang modal sederhana. Tahap lanjut yaitu upaya mengembangkan industri berat dan teknologi tinggi. Dari tantangannya yaitu efisiensi pasar domestik terbatas dan kesulitan dalam transisi ke orientasi ekspor. Strategi industrialisasi berorientasi ekspor. Strategi industrialisasi berorientasi ekspor muncul sebagai alternatif terhadap ISI, terutama setelah keberhasilan beberapa negara Asia Timur. Strategi ini berfokus pada pengembangan industri yang kompetitif secara global dan mendorong partisipasi aktif dalam perdagangan internasional. EOI menekankan pentingnya efisiensi, inovasi, dan daya saing untuk memanfaatkan peluang di pasar global. Namun, strategi ini juga menghadapi tantangan terutama dalam konteks persaingan global dan semakin ketat resiko ketergantungan pada pasar eksternal. Dari karakteristik utamanya itu fokus pada pasar global, kebijakan perdagangan liberal, dan investasi dalam infrastruktur dan sumber daya manusia. Dari keuntungannya yaitu meningkatkan efisiensi akses teknologi dan pengetahuan, skala ekonomi yang lebih besar. Tantangannya itu sendiri yaitu ketergantungan pada pasar global, resiko eksploitasi tenaga kerja, dan potensi kestabilan ekonomi. Terus selanjutnya ada kebijakan perdagangan strategi, di mana kebijakan perdagangan strategi merupakan pendekatan yang lebih nuansa dalam manajemen perdagangan internasional. Berbeda dengan kebijakan perdagangan bebas, murni, atau proteksionisme total. Pendekatan ini mengakui peran pemerintah dalam mendukung industrialisasi strategi untuk meningkatkan daya saing nasional. Konsep ini sering dikaitkan dengan gagasan picking winners, di mana pemerintah mengidentifikasi dan mendukung sektor-sektor yang dianggap memiliki potensi tinggi untuk pertumbuhan dan daya saing global. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan analisis yang cermat dan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi global. Identifikasi sektor strateginya sendiri itu pemilihan industri dengan potensi pertumbuhan tinggi dan eksternalitas positif. Dari perlindungan selektifnya yaitu dukungan dari temporer untuk industri infam melalui tarif atau subsidi. Investasi R&D, dorongan untuk inovasi dan pengembangan teknologi dalam sektor-sektor kunci. Dari keseimbangan kebijakan yaitu menyelaraskan dukungan industri dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas. Peran lembaga internasional dalam perdagangan. Lembaga-lembaga internasional memainkan peran krusial dalam mengatur dan
fasilitasi perdagangan global. Organisasi seperti World Trade Organization atau WTO, International Monetary Fund atau IMF, dan World Bank memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan perdagangan dan pembangunan negara-negara berkembang. Meskipun lembaga-lembaga ini bertujuan untuk mempromosikan perdagangan bebas dan pertumbuhan ekonomi global, peran mereka seiring menjadi subjek perdebatan, terutama terkait dengan implikasi kebijakan mereka terhadap negara berkembang. Dari lembaga WTO, yaitu mengatur perdagangan multilateral. Dari dampak negara berkembangnya itu liberalisasi perdagangan, menyelesaikan sengketa. Dari IMF, itu peran utamanya stabilitas keuangan global. Dampaknya pada negara berkembang yaitu pinjaman konvensional dan reformasi struktural. Dari lembaga World Bank, yaitu peran utamanya membiayai pembangunan. Dari dampak pada negara berkembangnya itu proyek infrastruktur pengentasan kemiskinan. Dari UNCTAD, yaitu integrasi negara berkembang. Dari dampaknya itu asistensi teknis penelitian kebijakan. Tantangan dan peluang perdagangan di era global. Era global dan reformasi digital telah membawa tantangan dan peluang baru dalam konteks perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi. Negara berkembang ini menghadapi lanskap ekonomi global yang semakin kompleks dengan perubahan cepat dalam teknologi, pola konsumsi, dan struktur produksi global. Di satu sisi, global dan digitalisasi membuka peluang baru untuk partisipasi dalam rantai nilai global dan akses ke pasar lebih luas. Di sisi lain, tantangan seperti kesenjangan digital, volatilitas pasar global, dan persaingan yang semakin ketat memerlukan strategi adaptif dan inovatif. Peluang di era global yaitu e-commerce dan ekonomi digital membuka akses ke pasar global bagi UMKM dan mendorong inovasi dalam pelayanan dan model bisnis baru. Tantangan berkelanjutannya itu kebutuhan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan sosial dalam strategi perdagangan dan pembangunan. Dari transfer rantai nilai global, yaitu perubahan dalam struktur produksi global memerlukan strategi untuk meningkatkan posisi dalam rantai nilai yang mengembangkan kapasitas lokal. Dari penyesuaian kebijakan, yaitu kebutuhan untuk kebijakan perdagangan dan pembangunan yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi global teknologi. Jadi dari teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan merupakan aspek krusial
kita mengekspor konsep-konsep utama yang dibahas dalam buku tersebut, kritik terhadap teori perdagangan bebas tradisional, strategi perdagangan untuk pembangunan, dan isu terpenting dalam konteks negara berkembang. Pemahaman mendalam motif ini sangat penting untuk menganalisis dan merumuskan kebijakan ekonomi di era global saat ini. Globalisasi perekonomian suatu pengantar. Globalisasi perekonomian telah menjadi fenomena yang tidak terhindar dalam dunia modern. Proses ini ditandai dengan meningkatnya integrasi ekonomi antar negara dan mendorong oleh kemajuan teknologi, liberalisasi perdagangan, dan mobilitas modal yang semakin tinggi. Dampak globalisasi terasa di berbagai aspek kehidupan melalui pola konsumsi hingga struktur produksi global. Salah satu manifestasi utama global adalah munculnya rantai nilai global, di mana proses produksi suatu barang tersebar di berbagai negara. Hal ini menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi negara berkembang dan partisipasi negara mereka ke pasar global. Dari peluang globalisasi yaitu akses ke pasar yang lebih luas, transfer teknologi dan pengetahuan, peningkatan investasi asing langsung. Tentang globalisasi tergantung ekonomi yang meningkat, potensi eksploitasi tenaga kerja, risiko kestabilan ekonomi global. Implikasi kebijakan yaitu perlunya regulasi yang adaptif, pengembangan sumber daya manusia, pengetahuan institusi ekonomi domestik. Perdagangan internasional beberapa isu penting. Perdagangan internasional membawa sejumlah isu penting yang perlu diperhatikan, terutama dalam konteks negara berkembang. Salah satu utama untuk pertimbangan dalam terms of trend, di mana negara berkembang seringkali menghadapi penurunan harga relatif untuk komoditas ekspor mereka dibanding dengan barang-barang manufaktur yang mereka impor. Hal ini mengakibatkan defisit neraca berkembang yang berkelanjutan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Isu lain yang tidak kalah penting adalah volatilitas harga komoditas di pasar global yang tidak berdampak signifikan pada perekonomian negara yang bergantung pada ekspor sumber daya alam. Selain itu, masalah non-tarif barriers seperti standar produk dan regulasi lingkungan juga menjadi tantangan bagi negara berkembang dalam mengakses pasar negara maju. Satu, ketimpangan terms of trend. Penurunan harga relatif komoditas ekspor negara berkembang terhadap barang manufaktur impor menyebabkan defisit secara neraca perdagangan berkelanjutan. Yang kedua ada volatilitas harga komoditas. Fluktuasi harga komoditas di pasar global berdampak signifikan pada perekonomian negara, mengekspor sumber daya alam, menyebabkan ketidakstabilan pendapatan. Non-tarif barriers itu standar produk dan regulasi lingkungan yang ketat menjadi hambatan bagi negara berkembang dalam mengakses pasar negara maju, memerlukan peningkatan kapasitas produksi dan standarisasi. Transfer teknologi itu kesenjangan teknologi antar negara maju dan berkembang, mengaruhi daya saing dalam perdagangan global, memerlukan kebijakan yang mendorong alih teknologi dan inovasi domestik. Itu ada teori klasik tentang perdagangan internasional. Teori klasik tentang perdagangan internasional yang dikembangkan oleh ekonom seperti Adam Smith dan Ricardo menjadi fondasi pemahaman kita tentang manfaat perdagangan antar negara. Teori berpijak pada konsep keunggulan komparatif yang menjelaskan bagaimana negara dapat memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan dari perdagangan. Bahkan ketika salah satu negara memiliki keunggulan absolut dan produksi semua barang,
Menurut teori ini, perdagangan bebas akan menghasilkan efisiensi alokasi sumber daya global dan meningkatkan kesejahteraan semua negara yang terlibat. Namun, teori ini juga menghadapi kritik, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi negara berkembang. Jadi keunggulan absolut Adam Smith pada tahun 1776, negara harus mengkhususkan diri dalam produksi barang yang dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah daripada negara lain. Dari model H. Scare Olin 1933, negara akan mengekspor barang yang produksinya insentif dalam faktor produksi yang melimpah di negara tersebut. Dari keunggulan komparatif, David Ricardo 1817, negara harus berspesialisasi dalam produksi barang dengan biaya oportunitas relatif yang lebih rendah, bahkan jika tidak memiliki keunggulan absolut. Dari siklus produk Raymond Vernon 1966, pola perdagangan berubah seiring dengan siklus hidup produk, dari inovasi di negara maju hingga produksi massal di negara berkembang. Kritik terhadap teori perdagangan bebas tradisional. Meskipun teori perdagangan bebas menawarkan wawasan berharga, kritik terhadap muncul terutama dalam konteks pengalaman negara berkembang. Para kritikus berpendapat bahwa asumsi yang mendasari teori ini, seperti persaingan sempurna dan mobilitas faktor produksi yang sempurna, seringkali tidak terpenuhi dalam realisasi ekonomi global. Salah satu kritik utama adalah bahwa perdagangan bebas dapat memperkuat ketimpangan global dengan negara maju mendominasi industri bernilai tambah tinggi, sementara negara berkembang terjebak dalam produksi komoditas primer. Selain itu, argumen industri invent menyoroti perlunya perlindungan sementara untuk industri baru di negara berkembang agar dapat bersaing di pasar global. Asumsi tidak realistis. Teori klasik mengasumsikan persaingan sempurna dan mobilitas faktor produksi yang tidak selalu ada dalam praktik, terutama di negara berkembang. Ketimpangan global, perdagangan bebas dapat memperkuat ketimpangan dengan negara maju, mendominasi industri bertambah tingkat, dan negara berkembang terjebak dalam produksi komoditas primer. Argumen industri invent, industri baru di negara berkembang memerlukan perlindungan sementara untuk dapat berkembang dan bersaing di pasar global. Eksternalitas dan kegagalan pasar. Teori klasik ini mempertimbangkan eksternalitas seperti dampak lingkungan dan sosial dari perdagangan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Strategi perdagangan internasional bagi pembangunan. Dalam upaya memanfaatkan perdagangan internasional untuk pembangunan ekonomi, negara-negara berkembang telah menerapkan berbagai strategi, di mana dua pendekatan utama yang sering diperdebatkan adalah promosi ekspor dan substitusi impor. Strategi promosi ekspor berfokus pada peningkatan daya saing industri domestik di pasar global, sementara substitusi impor bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor melalui pengembangan industri domestik. Masing-masing strategi memiliki kelebihan dan tantangan sendiri. Promosi ekspor dapat mendorong efisiensi dan inovasi,
tetapi juga menghadapi resiko volatilitas pasar global. Di sisi lain, substitusi impor dapat melindungi industri domestik, namun berisiko menciptakan inefisiensi dalam dan kurangnya daya saing. Dari promosi ekspor yaitu fokus pada peningkatan daya saing global, kedua mendorong efisiensi dan inovasi, yang ketiga memanfaatkan keunggulan komparatif, yang keempat resiko terhadap volatilitas pasar global. Dari substitusi impor yaitu bertujuan mengurangi ketergantungan impor, melindungi dan mengembangkan industri domestik, potensi penciptaan lapangan kerja lokal, resiko inefisiensi dan kurangnya daya saing. Dari strategi hybrid yang pertama yaitu kombinasi elemen promosi ekspor. Elemen promosi ekspor dan substitusi impor. Dua, perlindungan selektif untuk industri strategi. Yang ketiga itu fokus pada peningkatan nilai tambah domestik. Yang terakhir itu adaptasi terhadap kondisi ekonomi global yang dinamis. Selanjutnya yaitu ada pendekatan strategi industrialisasi terhadap kebijakan ekspor. Pendekatan strategi industrialisasi terhadap kebijakan ekspor merupakan evolusi dari strategi perdagangan internasional yang lebih tradisional. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengembangan kapasitas industri domestik yang berorientasi ekspor dengan fokus pada peningkatan nilai tambah dan daya saing global. Strategi ini sering dikaitkan dengan keberhasilan ekonomi di negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan dan Taiwan. Implementasi strategi ini melibatkan kombinasi kebijakan industri, investasi dalam penelitian dan pengembangan, serta pengembangan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk membangun industri yang mampu bersaing di pasar global, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi domestik. Yang pertama ada identifikasi sektor strategi, yaitu untuk menganalisis dan memilih industri dengan potensi pertumbuhan dan daya saing global yang tinggi. Yang kedua ada pengembangan kapasitas, investasi dalam infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia untuk mendukung industri terpilih. Yang ketiga ada kebijakan pendukung, yaitu implementasi insentif fiskal, fasilitas ekspor, dan dukungan R&D untuk meningkatkan daya saing. Yang keempat, ada integrasi global, partisipasi aktif dalam rantai nilai global, dan kemitraan strategi internasional. Yang kelima, ada evaluasi dan adaptasi, monitoring keberlanjutan dan penyesuaian strategi berdasarkan perubahan kondisi global. Selanjutnya itu ada perdagangan selatan-selatan dan integrasi ekonomi. Perdagangan selatan-selatan merujuk pada pertukaran ekonomi antar negara berkembang yang menjadi tren signifikan dalam ekonomi global kontemporer. Fenomena ini mencerminkan
pergeseran dinamika ekonomi dunia dengan negara-negara berkembang memainkan peran yang semakin penting dalam perdagangan internasional. Integrasi ekonomi regional di antara negara-negara selatan juga menjadi strategi kunci dalam meningkatkan daya tawar kolektif mereka di area global. Manfaat dari perdagangan selatan-selatan meliputi diversifikasi mitra dagang, peningkatan transfer teknologi yang lebih sesuai dengan kondisi lokal dan potensi untuk mengurangi ketergantungan pada negara maju. Namun, tantangan seperti infrastruktur yang belum memadai dan hambatan non-tarif masih perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi ini. Aspek diversifikasi pasar. Manfaatnya yaitu untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional. Tantangannya itu perbedaan standar dan regulasi antar negara. Dari aspek transfer teknologi, yaitu manfaatnya teknologi yang lebih sesuai dengan kondisi lokal. Tantangannya yaitu kesenjangan kapasitas teknologi antar negara berkembang. Dari aspek integrasi regional, yaitu manfaatnya untuk meningkatkan daya tawar kolektif di forum global. Tantangannya itu perbedaan kepentingan ekonomi dan politik. Dari aspek pembangunan infrastruktur, manfaatnya yaitu proyek bersama untuk mendukung perdagangan. Tantangannya yaitu keterbatasan sumber daya finansial. Selanjutnya itu ada kebijakan perdagangan negara maju perlunya reformasi. Kebijakan perdagangan negara-negara maju memiliki dampak signifikan terhadap prospek pembangunan negara berkembang. Meskipun secara retorik mendukung perdagangan bebas, banyak negara maju masih menerapkan berbagai bentuk proteksionisme, terutama di sektor-sektor sensitif seperti pertanian dan tekstil. Hal ini menciptakan hambatan bagi negara berkembang untuk mengakses pasar negara maju dan memanfaatkan keunggulan komparatif mereka. Reformasi kebijakan perdagangan negara maju sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perdagangan global yang lebih adil dan inklusif. Ini melibatkan pengurangan subsidi pertanian, penurunan tarif untuk produk-produk di mana negara berkembang memiliki keunggulan komparatif, dan peningkatan akses pasar untuk jasa dari negara berkembang. Dari reformasi subsidi pertanian, yaitu mengurangi subsidi yang mendistorsi pasar dan mengurangi petani di negara berkembang. Selanjutnya itu penurunan tarif, menurunkan tarif untuk produk-produk utama ekspor negara berkembang, terutama di sektor manufaktur dan tekstil. Dari akses pasar jasa, yaitu membuka akses yang lebih besar untuk jasa dari negara berkembang, termasuk di sektor tenaga kerja terampil. Selanjutnya yaitu transfer teknologi, memfasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan untuk mendukung pembangunan kapasitas di negara berkembang. Selanjutnya yaitu resistensi terhadap tekanan proteksionis baru.
Meskipun ada konsensus luas tentang manfaat perdagangan bebas, tekanan proteksionis baru telah muncul, terutama di negara-negara maju. Faktor-faktor seperti ketidakpastian ekonomi global, perubahan struktural dan dalam ekonomi domestik, dan ketakutan akan hilangnya pekerjaan sering menjadi pemicu sistem proteksionis. Resistensi terhadap tekanan ini menjadi tantangan penting bagi pembuat kebijakan dan advokat perdagangan bebas. Upaya untuk mengatasi resistensi ini memerlukan pendekatan multidimensi, termasuk edukasi publik tentang manfaat perdagangan, kebijakan menyesuaikan struktural yang efektif untuk sektor-sektor yang terkena dampak, dan dialog yang lebih inklusif tentang globalisasi. Penting juga untuk memastikan bahwa manfaat perdagangan didistribusikan secara lebih merata di dalam masyarakat. Pertama, yaitu identifikasi sumber resistensi, menganalisis akar penyebab sentimen proteksionis, termasuk ketimpangan ekonomi dan ketakutan akan perubahan. Yang kedua, edukasi dan komunikasi. Melakukan kampanye informasi publik tentang manfaat perdagangan bebas dan dampaknya terhadap ekonomi domestik. Yang ketiga, kebijakan penyesuaian, mengimplementasikan program pelatihan ulang bantuan transisi untuk pekerja di sektor yang terkena dampak liberalisasi perdagangan. Yang keempat, ada dialog inklusif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam diskusi tentang kebijakan perdagangan dan dampak terhadap masyarakat. Reformasi struktural. Yang kelima, ada reformasi struktural. Memerlukan reformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan adaptabilitas terhadap perubahan ekonomi global. Kebijakan perdagangan negara-negara maju memerlukan reformasi resistensi terhadap tekanan proteksionis baru. Atau keterbatasan tarif pajak. Kebijakan ekonomi dan perdagangan negara maju merupakan terpenting dari sudut pandang pendapatan valuta asing negara berkembang di masa depan dalam 3 bidang utama: hambatan tarif, non-tarif terhadap ekspor mereka, bantuan penyesuaian bagi pekerja yang mengalami pemutusan kerja di industri negara maju yang terkena imbas dari akses ekspor yang lebih bebas dari negara-negara berkembang, yang dapat
yang padat karya dan biayanya rendah, dan dampak umum kebijakan ekonomi domestik negara maju terhadap perekonomian negara berkembang. Hambatan tarif dan non-tarif, proteksionis baru antara area bea cukai, kuota terbatas ekspor sukarela, peraturan sanitasi yang dibuat-buat yang dikenakan oleh negara-negara kaya pada komoditas ekspor negara-negara miskin telah menjadi penghalang utama bagi ekspansi kapasitas penerimaan ekspor negara-negara miskin atau berkembang. Banyak tarif atas produk pertanian dan non-pertanian meningkat seiring meningkatnya derajat pengelolaan produk, yakni tarifnya lebih tinggi bagi produk makanan olahan daripada makanan mentah, misalnya minyak kacang dibanding kacang tanah, lebih tinggi bagi kemeja ketimbang kapas mentah. Tarif efektif yang tinggi ini menghambat banyak negara berpendapatan rendah untuk berkembang dan mendiversifikasikan industri ekspor sekunder mereka dan dengan demikian bertindak sebagai penghambat ekspansi industri mereka. Dampak keseluruhan dari hambatan tarif kuota dan non-aktif yang dikenakan negara maju adalah menurunkan harga efektif yang diterima oleh negara berkembang atas ekspor mereka, mengurangi kuantitas ekspor, dan mengurangi pendapatan valuta asing. Meskipun beban yang dikenakan negara-negara maju pada ekspor produk primer dan sekunder bervariasi antar komoditas, diperkirakan bahwa dampak neto pada akibat hambatan perdagangan terhadap keseluruhan produk telah menurunkan pendapatan valuta asing seluruh negara berkembang lebih dari $100 miliar per tahun pada tahun 2000. Kesepakatan putaran Uruguay pada tahun 1995 secara drastis menurunkan hambatan tarif dan non-tarif di berbagai sektor. Kesepakatan ini juga menghasilkan WTO yang disepakati di Jenewa untuk meningkatkan GATT yang sudah berusia 47 tahun. 3 ketentuan utama dari sudut pandang negara berkembang adalah: yang pertama, negara maju memangkas tarif pada produk manufaktur rata-rata sebesar 40% dalam 5 kali pengangguran yang sama per tahunnya. Yang kedua, perdagangan dalam produk pertanian berada di bawah otoritas WTO dan secara bertahap liberalisasi. Yang ketiga, untuk tekstil dan pakaian jadi, kuota VMA sejak lama merugikan ekspor negara berkembang. Di akhir tahun pada tahun 2005 dengan pengurangan paling besar berkurang saat berkunjung periode kesepakatan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.